Materi yang kelima adalah metode belajar membaca Al-Quran, Al-Baghdadi, dan Iqra. Yang pertama adalah metode Al-Baghdadi. Metode Al-Baghdadi adalah metode pembelajaran Al-Quran dengan cara diejab per hurufnya. Kaidah ini juga dikenal dengan kaidah sebutan-sebutan ejab atau latih tubi. Tidak diketahui pasti siapa pengasahnya. Cara mengajarnya dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, kemudian tanda-tanda bacanya dengan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Setelah selesai juz ammah, maka dimulai membaca Al-Quran pada mushaf, dimulai juz pertama sampai tamat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode Al-Baghdadiyah. Kelebihannya yang pertama adalah bahan atau materi pelajaran disusun secara sekuensif. Yang kedua, 30 huruf hijaiyah selalu ditampilkan pada setiap langkah secara utuh sebagai tema sentral. Yang ketiga, pola bunyi dan susunan huruf disusun secara rapi. Yang keempat adalah keterampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik tersendiri. Dan yang kelima adalah materi tajwid secara mendasar terintegrasi dalam setiap langkah. Lalu, kelemahannya adalah yang pertama, metode Baghdadi yang asli sulit diketahui karena sudah mengalami modifikasi kecil. Yang kedua, penampilan materi terkesan menjemukan. Yang ketiga, penampilan beberapa huruf yang mirip dapat menyulitkan pengalaman santri. Selanjutnya adalah metode Iqra. Pengertian metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan juga terdiri dari 6 jilid yang dimulai dari tingkatan yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Metode Iqra ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan pada bacaan. Bacaan langsung tanpa dieja artinya diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif dan bersifat individual. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode Iqra ini. Kelebihannya yang pertama adalah cara belajar siswa aktif. Menurut siswa yang aktif bukan guru, siswa diberikan contoh huruf yang telah diberikan harakat sebagai pengenalan di lembar awal dan setiap memulai belajar siswa dituntut untuk mengenal huruf hijaiyah tersebut. Yang kedua, bersifat privasi. Setiap siswa menghadap guru untuk mendapatkan bimbingan langsung secara individual. Yang ketiga, menggunakan sistem asistensi, yaitu santri yang lebih tingkat pembelajarannya membina siswa yang berada di bawahnya. Lalu, kekurangan dari metode Iqra adalah yang pertama adalah bacaan-bacaan tajwid tidak dikenalkan sejak dini. Yang kedua, tidak dianjurkan menggunakan irama murattal. Yang ketiga, anak kurang tahu nama huruf hijaiyah karena tidak diperkenalkan dari awal pembelajaran. Dan yang keempat adalah tidak ada media belajar. Selanjutnya adalah materi ke-6, yaitu metode belajar membaca Al-Quran, qiraatil, dan ummi. Yang pertama adalah pengertian dari metode qiraatil dan ummi. Metode qiraatil adalah suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dari pengertian di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam metode qiraatil ini terdapat dua pokok yang mendasari, yakni membaca Al-Quran secara langsung dan pembiasaan pembacaan dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Sedangkan metode ummi adalah salah satu metode Al-Quran yang menggunakan filosofi dari kata ibu yang dalam bahasa Arab adalah ummi. Maksud dari kata ummi ini adalah metode ini menggunakan pendekatan ibu yang mana pengajar memerangkan dirinya sebagai ibu. Ibu yang kasih sayangnya mengajari anak dengan kesabaran mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran Al-Quran dalam metode ummi. Jadi pembelajaran Al-Quran dalam metode ummi ini diajarkan melalui 7 tahapan, yaitu pembukaan persepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, keterampilan atau latihan, evaluasi, dan penutup. Keunggulan dari metode ummi sendiri ini terletak pada sistem yang menjamin mutu. Dalam metode ummi dikenal dengan 9 pilar sistem mutu. Yang pertama adalah goodwill management, yang kedua sertifikat guru, yang ketiga tahapan yang baik dan benar, yang keempat target jelas dan terukur, yang kelima mastery learning yang konsisten, yang keenam quality control yang intensif,
Yang ketujuh, rasio guru dan siswa yang profesional. Dan yang kedelapan adalah progress report setiap siswa. Selanjutnya yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari metode qiraati dan ummi. Kelebihan dari metode qiraati antara lain yang pertama, praktis, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik aktif dalam belajar membaca. Yang ketiga, efektif sekali baca langsung fasih dan tartil dengan ilmu tajwidnya. Yang keempat adalah peserta didik mampu menguasai ilmu tajwid dengan praktis dan mudah. Adapun kekurangan dari metode qiraati, yang pertama, anak tidak bisa membaca dengan mengeja. Yang kedua, anak kurang menguasai huruf hijaiyah secara urut dan lengkap. Yang ketiga, bagi anak yang tidak aktif akan semakin tertinggal. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode ummi. Kelebihan dari metode ummi adalah yang pertama menggunakan pendekatan ibu. Yang kedua, goodwill management. Yang ketiga, sertifikat guru atau mutu guru. Yang keempat adalah sistem berbasis mutu. Dan selanjutnya adalah kekurangan dari metode ummi. Yang pertama, buku pegangan atau buku jilid yang terlalu banyak. Yang kedua, target waktu. Selanjutnya adalah materi ketujuh, yaitu metode membaca Al-Quran bermain. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan metode bermain? Jadi metode bermain ini adalah kegiatan yang sesuai untuk melatih kerjasama yang ada pada diri anak. Kreativitas anak untuk bermain dan menyelesaikan permainannya akan membantu anak untuk menumbuhkan interaksi dengan teman dan kelompok bermainnya. Metode pengenalan huruf dalam pendekatan ini juga, guru menggunakan kata-kata anak sendiri untuk membantunya belajar membaca. Kata-kata itu dapat berupa penjelasan dari suatu gambar atau suatu cerita pendek yang dimasukkan ke dalam suatu buku. Yang kedua adalah tujuan dari pengenalan huruf hijaiyah. Mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, cara membacanya dan mendengarkan anak pada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran semakin dilatih. Pendengaran anak akan membuatnya mudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Pembelajaran huruf hijaiyah kemudian secara eksplisit bertujuan untuk membangun kesadaran huruf yang berguna dalam baca Quran dan hadis. Dalam proses ketiga itu, anak usia taman kanak-kanak telah dapat mengenal dan menggunakan 3 unsur bahasa, yaitu fonem, semantik, dan sintaktik yang secara bersama-sama. Anak yang sudah tertarik pada bahan bacaan mulai mengingat kembali bentuk huruf dan konteksnya. Yang ketiga adalah pembagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dibagi menjadi 2. Yang pertama, huruf asliyah. Huruf asliyah merupakan huruf asli yang berjumlah 29 dari huruf alif sampai dengan ya. Yang kedua, huruf fa'riyah. Huruf fa'riyah merupakan huruf yang keluarnya dari 2 makhraj huruf asliyah dan pengucapannya pun dari 2 pengucapan huruf asliyah. Huruf fa'riyah ini terbagi menjadi 8 buah, yaitu yang pertama adalah huruf hamzah musyahalal, yang kedua huruf alif mumalah, yang ketiga huruf syad musyamah, yang keempat huruf musyamaah, yang kelima huruf mufakhamah, yang keenam huruf lam mufakhamah, yang ketujuh huruf mufakhamah, yang ke-8 huruf mim musaqqanah. Materi yang ke-8 adalah metode pembelajaran menulis. Yang pertama adalah pengertian baca tulis Al-Quran. Membaca dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar, yaitu baca, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai ucapan lafaz bahasa lisan menurut aturan-aturan yang tertentu. Pada dasarnya, membaca meliputi beberapa aspek. Yang pertama, kegiatan visual yang melibatkan mata sebagai indera. Yang kedua, kegiatan yang terorganisir dan sistematis, yaitu tersusun dari bagian awal sampai pada bagian akhir. Yang ketiga, sesuatu yang abstrak namun bermakna. Yang keempat, sesuatu yang berkaitan dengan bahasa dan masyarakat tertentu. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran atau pembinaan baca tulis Al-Quran adalah kegiatan pembelajaran membaca dan menulis yang ditekankan pada upaya memahami informasi, tetapi ada pada tahap menghafalkan
lambang-lambang dan mengadakan pembiasaan dalam melafazkan serta cara menuliskannya. Yang kedua adalah penerapan baca tulis Al-Quran dengan metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid yang dimulai dari tingkat yang sederhana tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Metode Iqra ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan pada bacaan dengan fasih. Metode Iqra ini termasuk salah satu metode yang cukup dikenal di kalangan masyarakat karena metode ini sudah umum digunakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah sistem buku Iqra. Sistem buku Iqra ini ada beberapa jilid. Yang pertama jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, dan jilid 6. Yang ketiga adalah faktor penunjang pembelajaran baca tulis Al-Quran dengan metode Iqra. Yang pertama, semua guru kelas dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran serta melaksanakan sholat itu merupakan syarat menjadi guru RA. Yang kedua, tersedianya buku-buku panduan Iqra dan alat-alat bantu pembelajaran lainnya. Yang ketiga, untuk menunjang agar siswa mampu membaca dan menulis Al-Quran dengan mudah, cepat, dan baik sesuai metode Iqra. Yang keempat, tersedianya media pengembangan kemampuan yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Yang kelima, sikap ulet yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan metode tersebut. Yang keenam, evaluasi rutin setiap akhir semester yang dilakukan madrasah dalam hal ini oleh penanggung jawab pelaksanaan metode tersebut. Yang 7 adalah adanya dukungan dari orang tua siswa sehingga menambah semangat bagi guru dan siswa untuk melaksanakan metode Iqra. Yang kedelapan adalah orang tua yang ikut membiasakan anaknya dengan doa sehari-hari dan membaca Al-Quran yang sudah diterapkan di sekolah dan dilanjutkan dengan kebiasaannya di rumah. Yang keempat adalah faktor yang menghambat dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran dengan metode Iqra. Yang pertama, tidak semua guru disiplin menerapkan metode Iqra dalam pembelajaran Al-Quran sesuai pedoman yang ada. Yang kedua, belum adanya reward dan punishment yang diterapkan kepada guru sehingga guru kurang disiplin dalam penerapan metode Iqra dalam pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga, terbatasnya waktu yang tersedia untuk materi BTQ dan di RA. Yang keempat, media pembelajaran kurang lengkap. Yang kelima, kurang adanya pelatihan guru-guru RA secara rutin dalam penerapan metode Iqra. Dan yang keenam adalah kurang adanya kesadaran dari sebagian orang tua yang memperhatikan anaknya dalam pembelajaran Al-Quran. Materi yang kesembilan adalah strategi menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah menghafalkan Al-Quran sejak dini. Menghafalkan Al-Quran di usia dini adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya. Dalam Al-Quran banyak term yang digunakan, yakni walad, ibni, zuriyah, abi, dan if, dan lain sebagainya. Penggunaan term ini tersebut mempunyai maksud tertentu sesuai dengan kandungan ayat. Adapun untuk anak usia dini, kata sabi lebih sesuai. Kata tersebut terdapat dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Yang pertama pada surat Maryam. Kata tersebut berarti anak yang belum balik atau masih mengalami masa kanak-kanak. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Yahya untuk mempelajari Taurat dan memberinya hikmah. Usia paling ideal untuk menghafalkan Al-Quran adalah sejak sedini mungkin. Di samping karena perkembangan otak yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga karena pikiran anak kecil yang masih fresh. Belum banyak urusan duniawi yang dikerjakan dan masih bersih dari dosa. Oleh karena itu, Al-Quran dengan mudah masuk melekat dalam darah dan dagingnya. Dengan demikian, hafalan tidak cepat hilang. Yang kedua adalah metode tahfidz Al-Quran untuk anak usia dini. Ada beberapa metode yang diterapkan dalam mengajari anak usia dini. Yang pertama adalah metode talaki. Metode talaki merupakan metode yang dianggap paling sesuai untuk anak usia dini. Cara seperti ini dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan materi hafalan Al-Quran pada anak usia dini. Yang kedua adalah metode talqin dan mendengarkan rekaman. Metode ini hampir sama dengan metode pertama. Perbedaannya adalah talqin dalam metode ini hanya dilakukan sekali. Langkah selanjutnya adalah
memperdengarkan ayat-ayat yang dihafal melalui rekaman bacaan ayat tersebut. Yang ketiga adalah metode gerakan dan isyarat. Cara menghafal Al-Quran dengan metode ini dipelopori oleh Ayah Husain At-Tabai yang berhasil menjadikan anaknya ahlakul Quran sejak usia 6 tahun. Metode ini cocok untuk anak yang mempunyai daya konsentrasi pendek dan tidak bisa diam. Yang keempat adalah metode membaca ayat yang akan dihafal. Metode ini mensyaratkan bahwa anak sudah bisa baca Al-Quran dengan baik. Dengan kata lain, anak menghafal sendiri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dihafal secara berulang-ulang. Yang kelima adalah metode menghafal dan merekam suara guru dan anak. Metode ini menggunakan media alat perekam dan membutuhkan partisipasi orang tua atau guru. Jika orang tua telah fasih dalam membaca Al-Quran dan sudah menghafalkannya secara sempurna, maka sangat dianjurkan untuk orang tua yang bertindak sebagai guru di sini. Materi yang ke-10 adalah karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama adalah fasih dalam pelafalan huruf Al-Quran. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, memiliki wawasan tentang Al-Quran. Yang keempat, memiliki akhlakul karimah. Selanjutnya adalah ada 5 poin dalam karakteristik guru yang memiliki akhlakul karimah. Yang pertama, menunjukkan kasih sayang dalam belajar. Yang kedua, tegas saat siswa menunjukkan kesalahan. Yang ketiga, selalu rendah hati. Yang keempat, sederhana. Dan yang kelima adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari materi pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.